Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ansari Rahman dari lokal PGMI 2C. Pada kesempatan kali ini ulun akan membuat video untuk memenuhi tugas final test pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dosen pengampu Mu'alim Sandi Aulia Rahman SPD. Pada pembahasan kali ini ulun akan membahas atau menceritakan tentang biografi seorang waliullah yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang biasa kita sebut dengan Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau yang kita kenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Lahir di desa Lok Gabang pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan pula dengan 19 Maret 1710 Masehi. Maulana Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam sejarah pengembangan syiar agama Islam, wabil khusus di bumi Kalimantan. Beliau seorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Asy'ariyah untuk ilmu tauhid dan mazhab Imam Syafi'i untuk bidang ilmu fikih. Beliau juga seorang mufti atau penasihat agama pada Kesultanan Banjar. Maulana Syekh Muhammad Arsyad ketika kecilnya bernama Muhammad Ja'far. Beliau adalah anak tertua dari 5 bersaudara hasil perkawinan Abdullah dengan Siti Aminah. Sejak kecil, tepatnya pada umur sekitar 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Bakat tulis-menulis juga sudah mulai nampak terlihat padanya kala itu. Karena itu beliau dipelihara dan dikumpulkan oleh Sultan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu keluarga kerajaan. Karena bakat dan kepandaian beliau dalam mempelajari ilmu agama, maka menjelang usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan biaya sultan atau biaya kerajaan. Karena Sultan berharap dengan ilmu yang diperolehnya di Tanah Suci itu kelak akan dapat membimbing dan mengajarkannya kepada rakyat Banjar dan sekitarnya. Setelah lebih 30 tahun belajar di Tanah Suci, beliau akhirnya dapat menguasai keahlian di berbagai bidang ilmu agama, seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, serta cabang-cabang bahasa Arab, seperti nahu, sharaf, balagah, dan lain-lain, serta ilmu falak atau kita sebut astronomi, dan ilmu umum seperti ilmu politik, serta pemerintahan. Beliau pun menuju Banjarmasin dengan menumpang kapal Belanda. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah atau 1773 Masehi, sampailah beliau di Tanah Banjar. Kedatangan beliau disambut meriah oleh kerajaan beserta seluruh rakyat. Agar Syekh Muhammad Arsyad leluasa mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya oleh Sultan Tahmidullah II, beliau diberi sebidang tanah belukar di luar kota Martapura, tepat di tepi sungai menuju Banjarmasin. Tanah belukar ini dijadikan perkampungan tempat tinggal dan di tempat ini pula beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya dengan membuka pengajian-pengajian. Di samping mengajar, beliau juga banyak mengarang kitab-kitab agama untuk bahan pelajaran bagi para penuntut ilmu. Di antara kitab-kitab beliau yaitu Sabilal Muhtadin, berisi tentang fikih, Risalah Usuluddin, kitab tauhid bahasa Melayu tulisan Arab, ditulis pada tahun 1188 Hijriah, Topagaur Ragibin, berisi tentang tauhid, ditulis pada tahun 1188 Hijriah, Kanzul Ma'rifah, berisi tentang ilmu tasawuf, Luqtahul Ajlan, kitab khusus membahas fikih tentang perempuan, kitab Faraid, berisi tentang tata cara pembagian waris, Al-Qaulul Mukhtasar, berisi tentang Imam Mahdi, ditulis pada tahun 1196 Hijriah, kitab ilmu falak, berisi tentang astronomi, Fatwa Sulaiman Kurdi, berisi tentang fatwa-fatwa guru beliau Sulaiman Kurdi, Kitabun Nikah, berisi tentang tata cara perkawinan dalam syariat Islam. Beliau sangat banyak memberikan kontribusi dalam pendidikan Islam. Di antaranya, pendirian lembaga pendidikan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti pesantren. Pesantren yang didirikannya menjadi pusat pengajaran ilmu agama Islam di Kalimantan dan sekitarnya. Pengajaran kitab kuning. Beliau menyusun dan mengajarkan kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam berbagai disiplin ilmu Islam, seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan tafsir. Karyanya yang terkenal adalah Sabilal Muhtadin, yang digunakan sebagai referensi fikih di Asia Tenggara.
Metode pendidikan yang terstruktur. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerapkan metode pendidikan yang terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan para santri dalam mempelajari berbagai ilmu agama. Peran sosial dalam pendidikan. Beliau juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti mendirikan masjid dan madrasah serta memberikan ceramah dan pengajian kepada masyarakat umum dan lain-lain. Melalui kontribusi-kontribusi ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah memberikan dampak yang mendalam terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi, dalam usia 105 tahun beliau wafat di Desa Dalam Pagar dan dimakamkan di kampung tersebut, yaitu Desa Kalampayan, Martapura, sekitar 56 km dari Banjarmasin. Karamah atau kemuliaan beliau yang bisa kita lihat sampai saat ini ialah makam beliau yang sampai sekarang sangat ramai diziarahi orang, dengan ziarahnya orang-orang yang datang dari segala penjuru Kalimantan dan luar Kalimantan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.